Halo Sobat Ultra, ketemu lagi di channel paling kece se-Antero Universe. Kali ini kita mau ngomongin seks. Iya, seks. Hal yang masih banyak dianggap tabu padahal sebenarnya penting banget buat dibahas. Lebih spesifiknya, Ultraman mau ngomongin tentang NoFap. Apa itu NoFap dan apa pengaruh positifnya untuk kesehatan seksual bahkan kesehatan mental yang lu punya? Tonton sampai habis karena kita akan bahas tuntas sampai lu puas. Gas. Oke, mungkin Sobat Ultra ada yang belum tahu nih. Apa sih itu NoFap? Nah, NoFap adalah gerakan atau challenge untuk nggak melakukan masturbasi atau ngeliatin hal-hal berbau pornografi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya tantangan ini berjalan selama 30 hari, tapi ada juga yang milih lebih lama. Gerakan NoFap sendiri muncul dalam bentuk website dan komunitas yang udah ngebantu banyak banget orang dari tahun 2011. Nah, tapi pertanyaannya nih, apakah pornografi dan masturbasi seburuk itu sampai ada gerakan-gerakan kayak gini? To be truthful sih, Bor. Masturbasi sebenarnya salah satu opsi pelampiasan seksual yang paling aman dan mudah. Karena selain ngindarin dari PMS atau penyakit menular seksual, dia juga minim biaya. Tapi sayangnya, kemudahan inilah yang seringkali jadi sumber dari adiksi. Jadi kalau lu udah dikit-dikit shange, bokep, colai, sampai mengganggu keseharian, inilah saatnya lo detoksifikasi dengan metode NoFap. Oke, ngomongin soal adiksi, pornografi, dan masturbasi, tentu aja nggak jauh-jauh dari zat yang satu ini. Namanya adalah dopamin. Nah, apa sih itu dopamin? Kenapa dia bisa bikin kita adiksi? Jadi singkatnya, Bor, dopamin adalah hormon untuk komunikasi antar sel-sel saraf di otak lo. Dia adalah yang paling bertanggung jawab dalam proses mencari kenikmatan atau seeking rewards bahasa Inggrisnya. Pernah ngidam makanan manis? Nah, itu karena dopamin. Pernah main game berjam-jam buat naik level? Itu juga karena dopamin. Pernah bangun pagi-pagi buat kuliah? Itu pun juga karena si dopamin ini. Tanpa dopamin, kita akan kehilangan motivasi buat ngelakuin literally apapun. Nah, pertanyaan lo mungkin, ngapain sih kita ngomongin soal dopamin? Apa hubungannya sama NoFap? Jawabannya simple. Kecanduan terhadap stimulasi seksual seperti nonton pornografi dan masturbasi bisa merangsang produksi dopamin dalam jumlah yang sangat besar dan nggak natural, bahkan setara dengan efek obat-obatan terlarang sekelas morfin. Nah, karena otak udah biasa digojrok dengan dopamin yang gede, alias nafsu yang luar biasa dari porn, masturbasi, orgasme, efeknya adalah hal-hal simple kayak kerja, belajar, atau bahkan hangout sama teman atau pacar bisa jadi nggak semenarik itu lagi. Karena aktivitas itu nggak memproduksi dopamin yang sama jumlahnya. Nggak sampai di sana juga. Lo bisa jadi lebih gampang capek, kurang motivasi buat ngelakuin hal lain, susah tidur, mood swing, gampang lupa, cemas sosial, libido rendah, bahkan disfungsi ereksi buat yang laki-laki. Dampaknya nggak main-main kan? Makanya buat Sobat Ultra yang udah ngerasa adiksi, gua tantang lo buat coba challenge dari NoFap ini. Dengan menghentikan kebiasaan pornografi, masturbasi, dan orgasme tadi, level dopamin kita pun bisa kembali normal. Gitu harapannya. Dan kalau lo mau tahu, hasil dari NoFap udah terbukti secara ilmiah juga, bro. Dimulai dari fokus dan konsentrasi yang meningkat, kendali diri atau self-control yang lebih baik, interaksi sosial yang oke, menurunnya risiko depresi, dan menurunnya risiko perilaku seksual yang kompulsif. Oke, jadi buat lo yang tertarik untuk coba tantangan NoFap, sekarang Babang Ultra mau kasih tips nih, gimana cara mulainya. Pertama, tentuin tujuan lo. Kenapa lo mau coba tantangan ini? Kira-kira apa sih yang mau lo capai? Nah, tulis di kertas dan taruh kertas itu di tempat yang biasa lo lihat tiap hari. 2. Setiap timbul keinginan untuk nonton porno atau masturbasi, langsung cari kegiatan alternatif. Entah itu olahraga, belajar skill baru, atau apa aja yang bisa mengalihkan perhatian lo. 3. Sebisa mungkin jangan isolasi diri. Coba lebih sering bareng teman, keluarga, atau bahkan pasangan. Atau bahkan lo bisa gabung ke komunitas NoFap. Cukup ketik NoFap website di Google. 4. Hindarin trigger atau pemicu. Kalau ada media sosial atau situs web yang bikin lo tergoda, lebih baik hindarin dulu. 5. Kalau lo gagal, gak usah merasa bersalah. Bangkit lagi dan coba lagi. Setidaknya mencoba lebih baik daripada terus ngelakuin hal yang menurut lo salah. Oke, gimana Sobat Ultra? Kira-kira udah siap membangun hidup yang lebih baik? Asik. Sekian dulu konten Ultra kali ini ya. Jangan lupa kasih komen lo di bawah terkait hal ini. Struggle masing-masing orang pastinya beda. Dan alangkah baiknya kalau lo bisa sharing hal itu.
Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.